Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membagikan sebuah video dengan judul 7 jenis pakaian yang tak boleh dipakai untuk solat kecuali dalam keadaan tertentu. Solat merupakan ibadah pokok bagi seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah solat. Baik solatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk solatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu totalitas dalam melaksanakan solat agar pahala solat menjadi sempurna, baik saat solat wajib maupun solat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan solat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat solat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, berikut adalah 7 kesalahan memakai pakaian saat solat yang perlu dihindari sebagai seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat dengan mengenakan gamisah, yaitu jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan solat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya ambijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika solat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang solat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang solat, lebih-lebih apabila gambar itu berada di pakaian saat solat. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki solat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang, beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil atau sarung celananya menutupi mata kakinya. Dari uraian ini, Abdul Somad mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Namun dari Ustadz Adi Hidayat, kalau dari asbabun nuzulnya, beliau mengatakan
menceritakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh mengulangi kembali wuduknya sampai ketiga kali. Sampai 3 kali beliau tidak menyuruh mengulang kembali, sementara celana pakaian masih melewati batas mata kaki. Dari situ ada ulama berpendapat bahwa karena beliau Nabi Muhammad menyuruh mengulang kembali wuduknya karena ada bagian kaki belum terkena air wuduk. Jadi ada beberapa pendapat atau perbedaan pendapat dalam masalah hal ini. Kemudian salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata masjid dalam ayat ini adalah salat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Muhammad SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai solat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab At-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan solat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Kemudian yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan bagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. Kemudian yang kelima, menyisingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyisingkan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyisingkannya dan rambut menjalinnya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasa'i dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Salah, dan Ibnu Husaimah dalam kitab As-Salah. Namun penjelasan ini pernah disampaikan oleh Abdul Somad mengenai mengunci rambut atau mengikat rambut. Ketika mengikat rambut bangun dari ruku, apabila dia merasa angkuh maka lebih baik dihindari. Namun mengikat rambut bertujuan untuk agar tidak menghalangi ketika sujud, itu sah-sah saja. Kemudian yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutup atau sedikit pun. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah SAW ketika melihat Jarir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk sebuah tubuh. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ikatan kainmu mulai dari atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Salat. Imam Syafi'i berkata, jika seorang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya.
Syekh-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah pertama bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua adalah celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat baik dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam masalah busana ini. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan baju ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas, bahkan lebih dari itu. Bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia semacam MUI di Indonesia menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 7 jenis pakaian yang lebih baik dihindari saat melakukan sholat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.